Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram,
kuasa. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai akan ibadah kita saat ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yosua 24 ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penghormatan kita hanya kepada Allah Tritunggal, dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami menaikkan pujian syukur kami, penghormatan kami hanya kepada Engkau,
Allah yang kudus, Allah yang patut kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk dapat datang beribadah kepada Engkau. Sebelumnya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu untuk setiap salah dan dosa kami, untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami layak menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami layak memuji dan menyembah Engkau. Terlebih lagi, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam ibadah kami, dari awal hingga berakhirnya. Kiranya semuanya hanya boleh jadi di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di mata Tuhan semua jiwa sama berharga. Kemana saja Tuhan membawa kita, kiranya kita menjadi saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka. Kemana saja. Jemaat dipersilakan duduk. Ku telah setia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Untuk taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemana saja ku telah sedia. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Mari kita persiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Kristanto, dengan tema bermisi dalam keluarga. Mari naikkan pujian, kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Kehadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari dengan penuh kasih kita beritakan Injilnya. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat. kirimlah terang Injil Tuhan. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur untuk kesempatan di mana kini kita diberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan tiba waktunya setiap kami mengambil waktu untuk kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami menyadari betapa lemah dan terbatasnya setiap kami. Dan setiap kali hendak membaca firman-Mu, kami perlu berdoa kepada Tuhan, memohon nikmat dan juga tuntunan dari Tuhan sehingga setiap kami boleh menjadi pendengar dan juga pelaku firman. Kami menyerahkan waktu yang ada sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes 4 ayat 27 sampai 30 dan ayat 39 sampai 42. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 merupakan sebuah perikop yang diberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Saya mengajak kita untuk mencermati beberapa paragraf yang ada dalam perikop ini. Yohanes 4 ayat 27 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia, yaitu Yesus, sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?"
Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak semua di antara kita tahu kapan Hari Keluarga Internasional diperingati. Bapak Ibu Saudara, setiap tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Sedangkan Bulan Keluarga Nasional di Indonesia diperingati setiap akhir bulan Juni. Berkaitan dengan Hari Keluarga Internasional, pada tahun 2020 ini mengangkat tema Families in Development, yang mencoba menegaskan kembali peran keluarga dalam pembangunan. Semakin disadari bahwa kontribusi keluarga sebagai unit paling mendasar dalam kemajuan bangsa. Pandemi COVID-19 yang memaksa semua orang tinggal dan berkegiatan di dalam rumah merupakan kesempatan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang tangguh akan mampu mengantisipasi berbagai persoalan, mulai dari hubungan buruk antar anggota keluarga, kekerasan, sampai perceraian suami istri. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini, justru banyak keluarga yang terancam. Masalah keluarga meningkat selama pandemi global ini, misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, perceraian. Kemudian anak sulit belajar, bahkan ada yang kekurangan gizi karena keuangan yang begitu sulit. Problem memang lebih berat dialami keluarga yang kehilangan penghasilan atau mungkin tinggal di rumah yang kecil dan sempit. Keluarga menjadi pusat dari stres akibat COVID-19 dan juga pembatasan sosial. Setiap anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak, membawa beban masing-masing akibat pandemi ini. Pemberlakuan bekerja, belajar, beribadah di rumah membuat mereka berkumpul selama 24 jam penuh selama berminggu-minggu di satu tempat yang seringkali terbatas. Walaupun ada pelonggaran, tapi tetap saja masih ada ketidakpuasan karena umumnya orang senang berinteraksi secara sosial. Bapak Ibu Saudara, stres dalam keluarga bisa merambat menjadi stres dalam kelompok masyarakat. Dan jika berkembang, stres ini bisa melebar ke persoalan ketimpangan ataupun SARA. Dan hal ini bisa memicu persoalan sosial politik yang berdampak besar bagi ekonomi bangsa. Oleh karena itu jelas sekali bahwa keluarga itu punya peran yang signifikan dalam membangun ketahanan bangsa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti Alkitab, dalam beberapa baris awal Alkitab pun masalah keluarga juga ditonjolkan. Setelah Allah menciptakan manusia, pria dan wanita yang pertama, Tuhan memberkati mereka dan berkata kepada mereka. Dan perintah pertama dalam Alkitab pun muncul di kitab Kejadian, dan yang menarik adalah semuanya berhubungan dengan keluarga. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi." Dalam ayat terakhir di Kejadian 2, lensa zoom Alkitab sekali lagi mengulas tentang pokok bahasan keluarga sebagaimana direncanakan Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sejak awal, Tuhan begitu mementingkan keluarga sehingga Tuhan memberikan garis panduan mendasar yang akan membuat keluarga itu kokoh dan menjaga keluarga supaya tetap utuh. Tuhan pun punya misi yang jelas pada saat menetapkan sebuah keluarga. Allah mau setiap pribadi dalam keluarga mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan teladan dalam hidup. Saat setiap anggota keluarga berpusat pada Kristus, maka keluarga itu akan dipakai untuk menjadi berkat. Prinsipnya, pertama-tama setiap pribadi dalam anggota keluarga mesti percaya kepada Kristus. Ketika setiap anggota keluarga percaya kepada Kristus, itu akan membuat keluarga menjadi keluarga yang kuat. Dan ketika keluarga demi keluarga kuat di dalam gereja, itu akan membuat gereja pun semakin bertumbuh. Dan gereja yang bertumbuh itu akan membuat masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat yang maju. Bapak Ibu Saudara,
setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti telah dipanggil untuk menjadi seorang murid Yesus Kristus. Seorang murid adalah seorang yang kemudian menjadi pengikut Kristus, yang hidupnya semestinya mencerminkan kehidupan dan juga pengajaran Yesus. Namun, kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita harus menjadi murid Kristus yang bermisi. Apa artinya? Murid Kristus yang bermisi berarti orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, mengorbankan semua yang diperlukan Tuhan dalam pemenuhan tugas itu. Dalam kehidupan keluarga kita pun, setiap kita diminta menjadi keluarga-keluarga yang bermisi. Saat ini setiap kita dipanggil sekali lagi untuk menjadi murid Kristus yang bermisi, setidaknya kepada anggota keluarga dan kerabat kita. Tema khotbah kita hari ini adalah bermisi dalam keluarga. Dan tema ini membuat saya kemudian berpikir bahwa seharusnya setiap kita yang percaya kepada Yesus dapat menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus kepada keluarga atau kerabat yang belum mendengar juga percaya kepada Yesus. Ya, bermisi dalam keluarga berarti memiliki kehidupan yang benar melalui tindakan sehari-hari dan kemudian berani juga menyampaikan tentang pribadi juga karya Yesus melalui perkataan. Di sini dibutuhkan ada perilaku yang baik dan benar serta kata-kata yang juga kemudian mendorong kita untuk bisa memenangkan keluarga kita. Teks Alkitab yang kita baca tadi menunjukkan teladan tentang pentingnya bagaimana kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil. Kisah perempuan Samaria ini juga mendorong setiap kita untuk kemudian bisa menceritakan kasih Yesus kepada keluarga kita. Saya mengajak kita untuk mencermati percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Kita akan mencoba mengamati alur kisah atau alur narasi dari bagian ini. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, ini merupakan sebuah prolog, sebuah pendahuluan. Kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, di sini ada rencana juga karya keselamatan Allah bagi setiap orang. Jelas sekali bagaimana Tuhan mau setiap orang itu bisa dimenangkan, bisa mengenal siapa itu Kristus. Lalu kemudian secara khusus di ayat 7 sampai 26, narasi berlanjut bagaimana ada percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati ayat 7 sampai 26, ada percakapan pribadi yang mengajak untuk kemudian si perempuan Samaria ini bisa percaya dan juga tahu siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, sungguh sebuah teladan yang indah bagaimana di sini Yesus pertama-tama menyatakan siapa dirinya dan kemudian kita bisa melihat orang atau perempuan Samaria ini percaya kepada Kristus. Di ayat 27 ada narasi yang menunjukkan kisah bergerak menjadi dua alur. Ya, pada waktu itu bagaimana murid-murid datang dan kemudian bertanya kepada Yesus. Tapi kemudian di ayat 28 sampai 30 kisah ditunjukkan. Ya, Yohanes menunjukkan bagaimana ada tindakan yang mau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Ayat 28 sampai 30 menunjukkan bagaimana kisah tentang perempuan Samaria dengan orang-orang Samaria lainnya. Dia wanita yang dianggap tidak baik, tapi kemudian dia bisa menjadi berkat dan memenangkan orang-orang Samaria lainnya. Bapak Saudara, kemudian di ayat 31 sampai 38, ini ada percakapan antara Yesus dengan para muridnya. Sekali lagi di sini di ayat 31 sampai 38, Yesus menunjukkan bagaimana ada panggilan untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Saudara, Yohanes 4 kental dengan nuansa untuk menyampaikan penginjilan, menyampaikan kabar baik, bermisi kepada orang sekitar kita, kepada keluarga kita. Dan di ayat 31-38, secara khusus di ayat 34 ada kalimat seperti dari Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada sebuah panggilan untuk melakukan apa yang menjadi kemauan dan juga perintah Tuhan. Ayat 39 sampai 42, kisah berlanjut bagaimana ditunjukkan ada kerinduan dari orang-orang untuk datang dan juga percaya kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42 memaparkan hal ini. Bagaimana orang-orang Samaria kemudian berbondong-bondong datang dan mendengarkan kisah dan siapa itu Yesus. Dan di ayat 43 sampai 45, ini merupakan sebuah epilog. Akhir dari kisah Yesus dengan perempuan Samaria dan juga orang-orang Samaria. Ditunjukkan bagaimana ada orang yang menolak, tetapi ada juga orang yang menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, secara khusus saya mengajak kita untuk melihat dan mencermati ayat 28 sampai 30. Ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa setelah percaya kepada Yesus, perempuan Samaria ini digerakkan untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang Samaria lainnya. Lalu di ayat 39 sampai 42,
Bagaimana orang-orang Samaria percaya kepada Yesus bukan karena perempuan Samarianya, tetapi karena telah mendengar Yesus secara pribadi. Saat ini kita pun diajak untuk kemudian seperti perempuan Samaria ini melakukan penginjilan, bermisi kepada keluarga kita, kepada keluarga kita yang belum mendengar Kristus, yang belum mendengar kabar baik ini. Bapak Ibu Saudara, secara sederhana Alkitab menyatakan bahwa penginjilan berarti mengkomunikasikan, menceritakan, menyampaikan kabar baik. Menyampaikan bagaimana Kristus datang untuk menyelamatkan setiap kita, menebus diri kita. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang diberikan kepada semua gereja secara kolektif dan juga kepada setiap orang Kristen secara individual. Jadi setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, diperintahkan untuk menyampaikan berita Injil, menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, secara sederhana apa sih yang kita sampaikan dalam pemberitaan atau penyampaian kabar baik atau Injil? Kalau kita mencermati, Injil adalah berita tentang Allah. Injil memberitakan siapa itu Tuhan, apa karakter Tuhan, apa standar Tuhan, dan apa yang Tuhan tuntut dari kita sebagai ciptaannya. Injil memberitahu bahwa sepenuhnya keberadaan kita bergantung hanya kepada Tuhan. Kekristenan dimulai dengan pemahaman atas kebergantungan total dan terus-menerus dari manusia pada penciptanya, yaitu Kristus. Injil tidak cuma sekedar berita tentang Allah, tapi Injil pun adalah berita tentang dosa. Injil memberitahu bahwa kita telah gagal menurut standar Tuhan. Kita berdosa, kita kotor, kita tidak berdaya dan berada di bawah murka Tuhan. Injil memberitahu alasan mengapa kita terus berdosa, yaitu karena pada dasar adalah kita orang-orang memang pantas mendapatkan murka Allah. Dan Injil menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Tapi Injil pun adalah berita tentang Kristus, tentang siapa Kristus yang kemudian ditunjukkan oleh Alkitab. Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, anak domba Allah yang mati bagi dosa kita, Tuhan yang bangkit, juru selamat yang sempurna. Dan setiap kita mestinya menyampaikan ini. Kenapa aku memutuskan menjadi seorang Kristen? Kenapa aku memutuskan mau percaya kepada Yesus? Karena ada anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Injil pun adalah undangan untuk beriman dan bertobat. Menyampaikan Injil berarti mengundang orang berdosa untuk datang kepada Kristus, juru selamat yang hidup karena kematian Yesus, menebus, mampu untuk mengampuni dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injil adalah percayalah pada Yesus yang telah mati bagi dosa dan sekarang menawarkan dirinya menjadi juru selamat setiap kita. Inilah berita yang harus kita bawa kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, saat kita bermisi dalam keluarga, kita mestinya punya sebuah passion, sebuah hati yang begitu mengasihi keluarga kita. Karena motivasi kita menyampaikan Injil semestinya adalah kasih kepada Tuhan dan juga kerinduan untuk memuliakan Dia, serta kasih kepada sesama manusia dan juga kepedulian untuk keselamatan mereka. Bapak Ibu Saudara, setiap kita semestinya punya kasih kepada Allah dan mencintai Tuhan, dan kemudian rindu menerapkannya dalam kehidupan keluarga kita. Saat keluarga kita belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, kita kemudian rindu untuk membawa mereka untuk datang kepada Kristus. Bagaimana melakukannya? Jelas pertama-tama mesti dimulai dari kita. Kita mesti hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita kemudian berdoa bagi keluarga kita. Dan setiap kita kemudian tidak hanya secara tindakan kita baik dan benar, tapi kita pun berani menyampaikan dan berkata, aku mau engkau mengenal dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini membuat saya kembali membuka sebuah buku berjudul Merombak Citra Penginjilan, Reimagining Evangelism. Dituliskan bagaimana penginjilan bukan seperti salesman rohani, tetapi seperti pemandu perjalanan. Jadi penginjilan itu mengajak orang untuk punya tujuan hidup yang jelas dan benar. Dalam hal ini tentunya mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Saya menuliskan beberapa tes untuk mengevaluasi. Sudah berusahakah kita melakukan penginjilan? Entah itu kepada keluarga kita, kerabat kita, atau sahabat kita, atau orang di sekitar kita. Tes yang pertama, apakah saya telah mendoakan secara spesifik untuk keselamatan keluarga, teman, rekan kerja, dan untuk kesempatan menyampaikan Injil kepada mereka? Yang kedua, apakah saya telah secara sengaja mengunjungi keluarga, teman, sahabat yang belum percaya dengan maksud untuk membangun relasi dan memenangkan mereka? Yang ketiga,
Apakah saya telah berbicara pada seseorang mengenai makna Kristus bagi hidup saya? Apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya? Yang keempat, apakah saya telah mengajak keluarga, teman, sahabat, rekan kerja yang belum percaya untuk kemudian menghadiri sebuah acara kerohanian? Entah itu mungkin mengajaknya untuk datang di ibadah Natal. Situasi memang masih COVID-19 dan kita tidak tahu kapan kita bisa beribadah kembali. Tapi ketika ada kesempatan buat mengajak keluarga yang belum mendengar Yesus untuk beribadah, maukah kita datang dan mengajak mereka untuk datang beribadah bersama? Yang kelima, apakah saya telah ikut serta dalam suatu program kegiatan penjangkauan? Bapak Ibu Saudara, saya meyakini gereja sudah banyak melakukan usaha-usaha yang memperlengkapi kita supaya setiap kita bisa menjangkau keluarga kita. Sudahkah kita kemudian terlibat dan juga kemudian melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara, berbicara soal penginjilan membuat saya teringat dengan kutipan dari seorang bernama Paul Little. Dia pernah menulis seperti ini. Roh Kuduslah yang membuat seseorang bertobat, bukan kita. Sebagai duta istimewa Yesus Kristus, kita dapat menyampaikan berita itu melalui kata-kata. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian hidup kita yang telah dicapai oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi, janganlah kita berpikir bahwa kita pernah membawa satu jiwa bertobat dan membawanya kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk percaya. Kita hanyalah alat untuk menyampaikan kabar baik itu kepada keluarga kita dan kepada orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah gereja hanya ketika ia hidup untuk orang lain. Itu kutipan dari seorang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, the church is the church only when it exists for others. Catatan yang mengajak supaya setiap gereja kemudian menyadari juga memahami tujuannya hadir dalam dunia ini. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana kasih Tuhan hadir secara nyata dan ditularkan kepada setiap orang yang belum mengenal juga belum menerima kasih Tuhan. Saya meyakini dan juga memiliki prinsip bahwa setiap gereja yang ada di dunia saat ini harusnya menjalankan tugas dan juga panggilan misi. Tugas dan panggilan gereja bukan sekedar supaya semua anggotanya berkumpul kemudian saling menguatkan atau mendoakan. Itu tidak salah. Tetapi tidak itu saja. Gereja pun dipanggil untuk kemudian mendorong anggotanya untuk mengabarkan Injil, mewartakan kasih Allah, menceritakan kabar baik tentang keselamatan yang kekal. Setidaknya bermisi dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah sajak yang indah dan menarik. Ini saya suka dengan sajak ini. Dikatakan seperti ini. Jika kebutuhan terbesar manusia itu adalah pengetahuan, tentulah Allah mengutus seorang pendidik. Jika itu kesehatan jasmani, tentulah Allah mengutus seorang dokter. Jika itu uang, tentulah Allah mengutus seorang ahli ekonomi. Jika itu kesenangan, tentulah Allah mengutus seorang yang pintar menghibur. Akan tetapi, kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan. Sebab itu Allah kemudian mengutus seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah berita terbesar dalam hidup pribadi Anda dan saya? Tuhan berinisiatif untuk mencari juga menyelamatkan kita. Tuhan mencari kita sedemikian jauh sehingga menjadi manusia dan mati di salib demi kita. Dia menebus kita agar kita dapat kembali hidup memuliakan Dia. Maukah kita kemudian menceritakan kabar baik atau keselamatan yang telah kita terima kepada orang lain yang belum menerima Yesus? Setidaknya kepada keluarga kita. Di keluarga kita mungkin masih ada orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, atau mungkin kerabat kita yang belum mengenal Kristus. Dan setiap kita semestinya punya hati untuk memenangkan mereka, punya hati untuk kemudian menjangkau mereka. Paulus pernah berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Dan hari ini kita diajak untuk kemudian bermisi dalam keluarga, menjangkau mereka, memenangkan mereka. Dan itu mesti dimulai dari kita. Dari kita yang punya kelakuan, tindakan yang benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kata-kata yang kemudian memenangkan mereka, menceritakan kepada mereka kenapa keluarga harus percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini terus menjadi pengingat dan juga pendorong bagi setiap kita. Supaya masing-masing kita terus punya hati yang rindu memenangkan keluarga kita. Hidup kita adalah hidup yang singkat, dan hidup yang singkat Tuhan mau kita pakai dengan sebaik mungkin. Hidup kita hanya sebentar. Dan biar hidup yang sebentar itu boleh menjadi hidup yang bermakna karena kita pakai untuk kemudian memenangkan keluarga kita.
Secara pribadi saya pun terus bergumul dengan kehidupan keluarga besar. Memang keluarga inti dan juga keluarga saya dan juga istri itu tidak semuanya ya sudah mengenal Kristus. Tapi kami terus berdoa dan memohon Tuhan yang boleh membuka hati mereka. Dan kami terus bergumul dan berdoa supaya Tuhan memberi kesempatan bagi kami juga untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah sekali lagi teks firman Tuhan hari ini, kisah perempuan Samaria yang berani menyampaikan kabar baik ini juga mengingatkan kita untuk berani menyampaikan kabar baik kepada keluarga kita. Biarlah kehidupan masing-masing keluarga kita bisa menjadi keluarga yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau yang menolong dan memimpin setiap kami sehingga diri kami punya hati yang rindu untuk memenangkan keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami yang belum percaya kepada Engkau. Pada saat ini mari Tuhan yang boleh terus menolong kami, memberikan kepada kami kepekaan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan ketika ada kesempatan, setiap kami juga boleh membawa mereka untuk datang dalam ibadah bersama di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami dengar bersama tidak berlalu begitu saja, namun setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kami menyerahkan waktu selanjutnya, mari Tuhan yang boleh memimpin. Dan bagi anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan akan setiap doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kembali lagi kami rindu untuk kembali lagi menaikkan akan setiap doa kami di hadapan-Mu. Tapi sebelumnya biarlah Tuhan yang kembali lagi melayakkan kami, untuk kami bisa menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus memimpin dan menyertai akan bangsa kami. Kami menyerahkan akan pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang menyertai akan kehidupan mereka. Sehingga mereka benar-benar bertanggung jawab Tuhan di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Bahkan setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka ambil, biar itu benar-benar dapat berdampak baik bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan terus menolong dan memampukan akan setiap pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk setiap persoalan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik di dalam bidang politik, bidang sosial budaya, ekonomi, bahkan juga pendidikan. Biar kiranya Tuhan juga terus turut campur tangan di dalamnya. Biar Tuhan yang tetap terus menolong dan memampukan akan setiap persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan akan setiap kami warga negara Indonesia, setiap masyarakat Indonesia yang ada. Biar kami terus bertanggung jawab dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, untuk dapat terus menjalankan akan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara
Indonesia dengan baik, sehingga kami pun juga turut ambil bagian di dalamnya untuk dapat terus membawa kemajuan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa khususnya untuk gereja kami di tempat ini. Biar di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, Tuhan tetap terus memimpin, Tuhan akan tetap terus menopang dan menolong akan setiap gereja kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, benar-benar dapat kami kerjakan dengan baik. Kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita di dalam Tuhan. Kami terus menyerahkan akan setiap kami, baik kami para hamba Tuhan, baik setiap kami para majelis, baik setiap kami para pengurus komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, biar kiranya Tuhan juga terus menopang. Bahkan setiap pergumulan akan jemaat Tuhan, kami juga terus menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik di dalam keluarga mereka Tuhan, relasi mereka satu dengan yang lain, biar ada kasih Kristus di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha mereka, biar kiranya Tuhan juga akan memberkati dan menolong. Bahkan Tuhan akan tetap terus mencukupkan akan setiap apa yang mereka perlukan. Tuhan juga berkati akan setiap kesehatan kami Tuhan, sehingga dengan keadaan tubuh yang baik, dengan keadaan tubuh yang sehat, kami juga dapat terus beraktivitas, terlebih-lebih kami juga dapat terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi akan setiap anak-anak kami, biar kiranya Tuhan juga terus menolong mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka semangat di dalam mereka belajar, sehingga mereka benar-benar bertanggung jawab di dalam studi mereka. Kami percaya bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan akan gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin. Terpuja nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tengah kondisi apapun, tetaplah mohon pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan kita keteguhan hati untuk tetap setia mengikut Dia, mengiring Dia, dan tidak akan mengingkari iman percaya kita kepada Dia. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya dalam ibadah pada siang hari ini, di mana kami sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, yang di dalamnya Tuhan, iman kami semakin ditumbuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini juga kami telah memberikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Lebih khusus Tuhan, di persembahan kami. Biar kiranya apa yang sudah kami beri, diberkati oleh Tuhan, dan apa yang ada pada kami, diberikan hikmat oleh Tuhan, agar nantinya kami boleh kelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa persembahan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan pemberi sumber berkat,
bagi kehidupan kami jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doksologi dan akan dirangkaikan dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah bersama, baik dengan keluarga kami, baik dengan setiap jemaat Tuhan yang ada, sekalipun di rumah kami masing-masing. Biar segala puji-pujian yang telah kami naikkan benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus menguatkan akan iman kami. Dan bagaimana kami harus terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mewakili hamba Tuhan dan majelis serta jemaat GKK Indonesia Jemaat Palu, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Kristanto yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk warta multimedia, kita dapat melihat di dalam WA Group dan dapat memperhatikan serta mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.